Oke bro, kali ini kita mau pasang seal water pump ya. Ini kasusnya seal water pump ini masih baru, baru dipasang di bengkel lain ya. Tapi kok sudah bocor lagi ya. Oke, simak baik-baik. Apa penyebabnya? Kita buka dulu bearing ya. Pakai T, diketok aja, disentak-sentak aja pasti keluar nih. Nah, bearing ini juga udah koclak nih. Harus diganti nanti bearingnya nih. Bearing ini kalau sudah kalah apa sudah berkaratan biasanya timbul bunyi seperti seperti bunyi nangis dia ya. Bunyi di head itu seperti bunyi nangis. Itu ciri khas bearing kalau udah karatan. Oke, kita cari ring yang pas ya, yang pas sama lingkar dalamnya. Nah, kita cari yang cocok ya, yang bisa masuk. Nanti kita pakai tracker ini. Tracker dibantu pakai tracker bos bos arang ya, bos aram. Nah, kayak gini bro. Simple aja ini buat pemula ya bro. Yang udah master skip aja bro. Nah, masukin baut. Nah, ini bautnya gede ya. Ini buat buka nggak apa-apa kalau buat buka. Nah, penyebab itu kenapa bisa seal baru baru dipasang tapi bocor ya itu dari cara masangnya. Jadi menggunakan baut yang ukurannya itu span. Dia terlalu rapat sama terlalu bautnya besar. Jadi terlalu kayak ngepres banget masuknya tuh ke dalam lingkar dalam dari seal water pump ya. Nah, itu bahaya sekali karena seal water pump bagian dalamnya itu harus press ya, nggak boleh baret apa luka ya. Karena kalau ada baret sedikit pada lingkar dalam dari seal tersebut, seal water pump ini, itu air akan lolos, air radiator, dan akan masuk dan dia rembes, dia akan masuk ke ruang mesin. Nah, jadi saat pemasangan nanti kita akan ganti bautnya dengan baut yang ukurannya lebih kecil. Karena derat baut itu tajam ya, dan itu bahaya sekali kalau bergesekan sama seal water pump. Lihat nih, seperti ini ya. Nah, itu sobek dia. Oke, sekarang kita bersihkan aja dulu di bagian dalam dari tempatnya water pump ya. Seal water pumpnya. Kita bersihkan biar tidak ada kerak atau yang seperti gerenjel-gerenjel yang masih menempel di dalam ya. Karena kalau masih ada kotoran atau kerak di dalam, eh, seal water pump itu tidak benar-benar masuknya, tidak ngepres ya, dan air bisa lolos ke dalam ruang mesin. Harus kita pastikan sampai bersih benar-benar ya, baru kita bisa melakukan pemasangan terhadap seal water pump. Oke, kalau udah benar-benar bersih, kita sudah bisa pasang seal water pumpnya. Sebelum kita pasang, kita olesin dulu dengan grease ya. Kasih oles di bagian lingkar dalam dari tempatnya seal water pump. Ingat ya bro, ini sebenarnya pemasangan masalah yang seperti kelihatannya seperti simple dan sepele ya. Tetapi kalau salah pada metode pemasangannya bisa berakibat fatal ya bro. Nah, ini kita olesin seal water pumpnya dengan grease bagian dalamnya juga ya. Nah, ini kita menggunakan baut yang ukurannya lebih kecil ya, seperti baut 10 gitu. Dan masukinnya hati-hati, jangan sampai deratnya bersentuhan dengan lingkar dalam dari seal water pump. Karena derat itu tajam ya. Nah, kita masukin hati-hati ya, pelan-pelan. Ingat diganjel ring juga.
kameranya kurang ke atas. Nah, diganjal ringnya, ring harus kita paskan ya, benar-benar presisi. Jadi saat pemasangannya tuh dia benar-benar eh, tidak ini ya, tidak miring. Dia harus benar-benar lurus. Nah, ini saya menggunakan tracker Bossing, tracker Boss arm. Nah, kita paskan lagi ringnya. Harus benar-benar rata ya, agar masuknya itu benar-benar presisi. Kalau udah kita udah bisa melakukan pengencangan pelan-pelan ya pada bautnya. Nah, dia mulai masuk ya. Jika posisi ringnya ada miring sedikit, kita bisa luruskan lagi. Jadi dia harus benar-benar presisi ya saat pengencangannya. Ya. Ini hal yang penting harus kita perhatikan ya saat pemasangan seal water pump. Ya, kita lakukan pengencangan lagi. Dan dia mulai masuk ya, dia turun terbenam ke dalam lubangnya. Nah, dia harus sampai terbenam ya ke dalam lubangnya. Tidak boleh rata dengan permukaannya. Dia harus posisi dari seal water pump harus terbenam sedikit ke dalam. Kalau rata bahayanya dia akan bergesekan dengan kipas dari water pump. Nah, saat mengeluarkan baut pun harus hati-hati ya. Jangan main tarik atau mencabut aja karena drat itu tajam. Dia bisa melukai lubang dalam dari seal water pump itu. Itu bagian yang sangat penting ya pada water pump. Setelah itu kita bisa bersihkan. Nah, dia posisinya harus agak terbenam ya seal water pump itu. Tidak boleh rata dengan permukaannya. Karena bisa terjadinya gesekan antara kipas dan seal water pump. Sekarang kita sudah bisa pasang bearingnya. Kita ganjal dengan bearing bekasnya ya, terus diketok-ketok perlahan. Diketok di semua sisi ya, tidak boleh satu sisi aja, jadi biar dia masuknya presisi dan lurus, kiri kanan atas bawah ya. Nah, udah oke. Sebenarnya simple aja bro, hanya yang penting tuh kita teliti, soalnya kan harga seal water pump juga kan tidak murah ya. Sekarang kita masukkan kipasnya ya. Nah, perhatikan as pomnya, as dari kipasnya tuh harus lurus ya, harus center ke bawah, tidak boleh miring karena dia akan membuat sobek dari water pump, lingkar dalam dari water pump. Harus lurus ya kita masukinnya, dan dirasa-rasa aja sambil diputar ya, sambil diputar kita masukinnya ya. Nah, kita bersihkan sisa grease yang luber keluar, kita bersihkan. Kita lap dulu ya, karena nanti akan kita pasang packing dan plat penutupnya serta eh, plat penguncinya. Kalau kita pasangnya dengan teliti dan dengan perasaan, pasti yakin dah kita kerja sekali, tidak perlu kerja double ya.
Jangan habis beli pasang rembes lagi, habis beli pasang rembes lagi kan. Kasihan juga, ini tidak murah juga kan ya, namanya 100 lebih, lumayan mahal juga harga seal water pump. Nah, kita paskan lubang bautnya ya. Nah, packingnya dulu, paskan lubang bautnya, terus ada platnya ya, plat penutupnya. Nah, paskannya lubang bautnya ada dua di situ, lubang baut. Yang terakhir ini plat penguncinya. Nah, dia seperti angka 8 ya lubang penguncinya. Nah, itu kita harus perhatikan, dia dia masuknya di lubang yang paling besar dan digeser seperti itu ya. Nah, kita masuk di lubang yang besar dan digeser ke lubang yang kecil. Otomatis dia langsung mengunci pada coakan dari as pumpnya, as dari kipas itu. Sehingga kipas itu tuh diam, dia berputar tuh tidak ngegol keluar dan masuk ke dalam. Dia putarnya tuh stabil ya. Kalau dia terlalu masuk ke dalam, dia akan bergesekan dengan seal water pump dan akan merusak seal water pump. Kalau dia terlalu keluar, dia akan bersenggolan dengan dinding cover dari water pump tersebut. Jadi itu fungsi dari kipas itu ya, dari plat pengunci itu. Oke, beres, kita tinggal menutupnya aja ya. Kita nanti pakai packing yang original ya, sebab ini salah satu komponen yang vital juga pada motor, pakai packing yang original. Nah, packing ini kalau udah lama apa udah bekas terus cuma dilem-lem doang, jangan ya, bahaya. Karena kalau packing ini bocor, sama aja, air radiator itu bisa rembes dan masuk ke ruang mesin juga. Itu kasusnya bisa sama dengan seal water pump yang bocor ya. Jadi itu harus diperhatikan juga bagian packing cover dari water pump ini. Ini bagian yang penting juga, bro. Oke, seperti itu ya. Sudah bisa lakukan penutupan. Pada covernya juga kita lap ya, bersihkan. Bersih itu indah, bro. Ya, seperti itu, bro. Kalau dari awal pemasangan kita sudah yakin dan teliti, kita tidak perlu ragu lagi akan terjadinya kebocoran, bro. Intinya cuma teliti dan hati-hati aja. Tidak perlu takut, bro, bongkar-bongkar hal-hal seperti ini, bongkar pasang itu. Teman-teman kalau ada yang mau coba sendiri, punya motor yang sama, motor Vixen R15 sejenisnya lah, yang water pumpnya sama seperti ini, tidak perlu khawatir, bisa coba aja sendiri, asal punya kunci-kunci yang lengkap, tracker. Oke, bro, simple aja seperti ini ya, bro. Terima kasih ya sudah menonton. Jadi seperti ini penyelesaiannya. Yang penting kan kita hati-hati aja. Oke.